Di awal abad ke-19 di tanah Minangkabau yang subur dan damai, rakyat mulai gelisah. Penjajah Belanda datang membawa tipu daya dan keserakahan. Namun, di surau kecil di Bonjol, bangkit seorang ulama yang teguh imannya. Dialah Tuanku Imam Bonjol, pemimpin yang tak hanya berani berperang, tapi juga membimbing umat menuju kebenaran. Saudara-saudaraku, kita telah lama ditindas, adat kita dilemahkan, agama kita diusik. Apakah kita akan diam saja? Tidak, Tuanku. Kami siap berjuang demi agama, tanah air, dan kehormatan. Benar, saatnya kita bersatu. Tidak boleh ada perbedaan antara kaum adat dan kaum patri. Musuh kita satu, penjajah. Tapi perang bukan jalan yang mudah. Banyak darah yang bertumpah. Bagaimana dengan rakyat kecil, Tuanku? Datuk, perjuangan memang berat, tapi lebih berat lagi hidup di bawah penindasan tanpa kehormatan. Di tengah penderitaan rakyat, suara tangis dan kelaparan mulai terdengar. Namun harapan belum padam. Rakyat Bonjol percaya pada pemimpinnya. Mereka bersiap mempertahankan tanah kelahiran walau nyawa taruhannya. Semangat perjuangan mulai membara di dada setiap anak negeri. Siti, ladang kita dibakar Belanda. Mereka memaksa rakyat untuk menyerah. Aku lelah, tapi aku percaya pada Tuanku Imam Bonjol. Dia tidak akan membiarkan kita selamanya seperti ini. Rakyatku, bersabarlah. Setiap tetes air mata kalian adalah saksi perjuangan ini. Allah tidak akan membiarkan kita kalah jika kita berjuang di jalannya. Persiapkan mitik pertahanan, jangan sampai pasukan Belanda memasuki daerah kita. Sementara itu di markas Belanda, para penjajah menyusun rencana licik. Mereka tahu kekuatan Tuanku Imam Bonjol bukan hanya pada senjata, tapi juga pada keyakinan dan cinta rakyat kepadanya. Karena itu, mereka berusaha menaklukkannya dengan tipu muslihat dan janji palsu. Tuanku Imam Bonjol terlalu berpengaruh, kita harus menaklukkannya, tapi dengan cara licik. Katakan padanya kita ingin berdamai. Tuan, mereka bisa curiga. Apakah kita akan menyerang setelah pertemuan? Ya, begitu ia lengah, kita sigap. Bonjol harus jatuh, apapun caranya. Pertemuan yang katanya untuk damai berubah menjadi pengkhianatan. Pasukan Belanda menyerbu tiba-tiba dan tanah Bonjol kembali diselimuti asap peperangan. Namun, di tengah kekacauan itu, keberanian dan keteguhan iman para pejuang tak pernah luntur. Percaya itu pasti tipu daya. Kita harus berpegang pada kejujuran. Jika mereka datang tanpa senjata, kita sambut dengan damai. Perlawananmu selesai. Tidak, Tuan, kalian hanya menang hari ini, tapi semangat rakyat tidak akan pernah padam. Selama darah masih mengalir di Bumi Minang, perjuangan akan terus hidup. Kami tidak akan menyerah, Tuanku. Doakan kami untuk melanjutkan perjuangan. Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang jauh ke Manado. Namun, perjuangannya tidak sia-sia. Semangatnya menjadi warisan bagi generasi penerus bangsa. Dari Bonjol yang kecil, berkobar api perjuangan besar yang kelak menyala dalam jiwa para pahlawan kemerdekaan.